Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramayani dengan NIM 2514070062 dari kelas PGMIB. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Tafsir Tarbawi. Teman-teman, pernahkah kamu merasa sudah tahu segalanya sampai akhirnya kamu sadar kalau di atas langit itu masih ada langit? Nah, pada kali ini kita akan membahas etika dan adab belajar Nabi Musa dan Khidir yang terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 64. Kisah ini menceritakan sebuah perjalanan luar biasa tentang kerendahan hati, kesabaran, dan adab dalam menuntut ilmu. Nah, pada ayat ini menceritakan awal mula perjalanan Nabi Musa alaihissalam dalam mencari gurunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhaza sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadza nasaba qala ara'aita iz awayna ila sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah wattakhaza sabilahu fil bahri ajaba qala zalika ma kunna nabghi fartadda ala asarihima qasasa. Terjemahannya, pada ayat 60, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Pada ayat 61, maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Ayat 62, maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Ayat 63, dia pembantunya menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Ayat 64, dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari, lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Sekarang kita masuk ke penafsiran ayatnya. Kisah ini bermula saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk belajar kepada seorang hamba yang soleh yang kita kenal sebagai Nabi Khidir.
Allah memberikan petunjuk unik. Tempat bertemunya mereka adalah di Majma' al-Bahrain atau pertemuan dua laut, dan tandanya adalah ikan mati yang dibawa di dalam wadah sebagai bekal. Tiba-tiba ikan itu hidup kembali dan hilang. Penafsiran ayatnya, Nabi Musa pergi ditemani seorang pemuda cerdas dan cekatan yang bernama Yusha bin Nun. Pada ayat 60 dan 61, karena saking semangatnya, Nabi Musa menegaskan tekadnya untuk terus berjalan walau harus menghabiskan waktu bertahun-tahun, hukuban. Namun, ketika mereka sempat beristirahat di sebuah batu besar, keajaiban terjadi. Ikan bekal mereka itu hidup lagi dan melompat ke laut. Uniknya, di ayat 62 dan 63, Yusha lupa menceritakan kejadian itu kepada Nabi Musa karena dibuat lupa oleh setan. Mereka baru menyadarinya setelah berjalan lebih jauh dan mulai merasa lelah serta lapar. Begitu mendengar cerita Yusha di ayat 64, Nabi Musa langsung sadar bahwa batu tempat mereka beristirahat tadi adalah titik koordinat pertemuan yang dijanjikan Allah. Tanpa membuang waktu, mereka langsung putar balik dan berjalan mengikuti kembali jejak kaki semula. Analisis terbawinya, yang pertama, tingginya tekad dalam menuntut ilmu. Lihat bagaimana perkataan Nabi Musa di ayat 60. Beliau adalah seorang rasul pilihan yang punya mukjizat besar, namun tidak memiliki rasa gengsi. Beliau justru memiliki tekad baja atau hikmotivation untuk belajar. Bahkan dia rela berjalan bertahun-tahun demi ilmu. Ini mengajarkan kita untuk tidak boleh cepat menyerah dalam belajar. Yang kedua, adanya sifat tawadu atau kerendahan hati. Ilmu Allah itu luas. Kisah ini mengajarkan bahwa setinggi apapun gelar atau kedudukan kita, kita harus tetap merunduk dan siap menerima ilmu dari orang lain. Di atas orang pintar masih ada yang lebih pintar. Yang ketiga, pentingnya memilih teman perjalanan dalam belajar, yaitu Nabi Musa membawa asisten mudanya Yusha bin Nun. Dalam dunia pendidikan, ini adalah bentuk coaching atau kaderisasi di mana guru membawa muridnya ke lapangan agar mendapat pengalaman nyata atau eksperimen. Selain itu, dia memiliki circle pertemanan yang sigap dan suportif sangat memengaruhi keberhasilan kita. Yang keempat, guru dan murid memiliki keterbatasan manusiawi. Rasa letih yang dialami Nabi Musa pada ayat 62 dan sifat lupa yang dialami Yusha pada ayat 63 membuktikan bahwa guru maupun murid tetaplah manusia biasa. Pendidikan harus disikapi dengan rasa saling memaklumi atas keterbatasan fisik masing-masing. Yang kelima, evaluasi dan mengoreksi kesalahan muhasabah. Saat tahu jalur mereka terlewat akibat lupa, Nabi Musa tidak marah atau menyalahkan asistennya. Beliau justru berlapang dada mengevaluasi perjalanan, lalu segera mengambil tindakan untuk putar balik atau move on menuju jalur yang benar. Teman-teman, dari awal perjalanan Nabi Musa ini kita belajar bahwa ilmu itu harus dijemput dengan pengorbanan, kesabaran, dan fokus, bukan ditunggu dengan bermalas-malasan. Mari kita luruskan lagi niat kita, kuatkan tekad, dan buang rasa sombong dalam menuntut ilmu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Jangan lupa terapkan nilai-nilai terbawinya tadi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.